Silakan duduk. Baik, saya masih ingat ketika saya tugas WL beberapa waktu yang lalu, saya dikomen oleh Mas Andre, suasananya seperti minggu gembira. Saya hari ini juga mau komen yang WL Mas Koka, pengirimnya Mas Andre. Saya hanya komen satu kata, mantap. Boleh beri aplaus untuk mereka berdua, luar biasa. Saya semakin semangat. Oke, saudara yang terkasih, saya pernah sharing, tahu sharing ya? Tahu sharing ya? Dari kata to share, itu membagi. Saya pernah sharing dengan hamba Tuhan tentang bagaimana sih khotbah yang baik itu. Beliau mengutip kata-kata dari seorang dosen teologi, magister, MTH, magister teologi. Dia katakan begini, khotbah yang baik itu khotbah yang tidak banyak menggunakan kata saya, karena kata saya itu banyak menunjuk atau mengarah pada egoisme. Ya, karena sharing maka saya juga memberikan opini pendapat saya. Khotbah yang baik menurut saya adalah khotbah yang bisa memberikan inspirasi atau motivasi sehingga siapapun yang mendengar, audien atau siapapun bisa termotivasi sehingga bisa menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Setuju saudara? Nah, salah satu poin, salah satu cara untuk memotivasi diri kita sebagai orang beriman adalah dengan doa. Maka tema saya pada hari ini saya mengambil sebuah tema, The Power of Prayer, kekuatan doa, kekuatan doa. Mengapa saya mengambil tema ini? Dalam setiap pergumulan yang saya alami itu luar biasa. Maka yang bisa menjadi kekuatan bagi saya adalah doa. Karena doa bisa memberikan kekuatan bagi saya, maka saya menganggap bahwa doa itu bisa menjadi prayer changing, ada akhiran S di sini. Ya, doa tidak hanya mengubah sesuatu, tetapi doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin, saudara. Ya, apakah Anda mengalami itu? Ya, hebat, luar biasa. Maka sebagai orang yang beriman, kita tidak akan pernah lepas dari doa. Karena doa adalah napas hidup orang beriman. Setuju saudara? Nafas. Selama kita hidup juga selalu bernapas. Maka kalau dikatakan doa adalah nafas hidup orang beriman, orang Kristen, orang Nasrani, maka sebaiknya senantiasa kita harus berdoa. Berdoa bukan hanya ketika kita memohon kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya ketika kita dirundung berbagai macam persoalan, tapi doa juga harus kita naikkan dalam setiap rona kehidupan kita, baik senang maupun susah, baik gembira maupun sedih. Karena kita percaya bahwa hidup kita, dinamika kita ini adalah Tuhan yang mengatur. Kalau saat ini saudara dan saya punya masalah, percayalah, suatu saat Tuhan memberikan saat yang terindah. Yang kedua, itu sebabnya doa menjadi kebutuhan khusus bagi kita orang percaya. Harus dibedakan antara kebutuhan khusus dan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok itu apa? Ada 3, sandang, pangan, dan papan. Kalau kebutuhan khusus itu lebih dari sekedar kebutuhan pokok. Jadi setiap saat harus kita doakan. Yang ketiga, hanya melalui doa kita dapat berbicara kepada Tuhan dan menceritakan segala keluh kisah kita kepada Tuhan. Sama tanya saudara,
Apakah ada cara lain untuk berkomunikasi dengan Tuhan selain lewat doa? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada Pak? Ya, ada. Berbagai macam cara. Doa adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Namun pada titik atau fase tertentu, tidak sedikit dari kita yang mengalami, saya istilahkan, dehidrasi atau krisis iman. Ini saya alami ketika sedang dirundung berbagai macam persoalan. Satu masalah belum selesai, muncul masalah baru. Masalah baru belum selesai, muncul lagi. Kadang-kadang saya lalu merasa Tuhan begitu jauh. Tapi percaya, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ada satu request lagu yang dulu, Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, belum dinyanyikan, PR ya Mas ya. Oke saudara, ini sekedar pengantar ya. Maka saya lewat renungan ini memberikan motivasi kepada Anda. Saya tidak berharap banyak setelah selesai ini Anda berubah, ya. Yang penting menjadi motivasi bagi Anda dan saya bahwa doa itu begitu luar biasanya. Maka saya akan memberikan pilihan firman dan renungan saya pilih dengan cerita-cerita ilustrasi. Senang nggak dengar cerita? Nah, oke, yang pertama kita akan baca dari kutipan Matius hanya 2 ayat 21 ayat 21 sampai 22. Saya yakin kutipan ayat ini sudah tidak asing bagi Anda ya, tapi mari kita akan lihat sekali lagi. Kita baca bersama. Ayo. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu bersama-sama percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, ayat 22, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin saudara. Ayat ini luar biasa. Yang 21 saya ketik dengan warna lain. Percaya dan tidak bimbang. Ini syarat untuk kita berdoa. Kalau kita berdoa dengan percaya dan tidak bimbang artinya tidak ragu-ragu. Orang Jawa bilang orang tidur. Berarti didoakan dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan dan juga penuh harapan. Maka buahnya adalah ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan kamu akan menerimanya. Ini kata-kata siapa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Maka kita tidak perlu ragu di dalam doa. Yesus sendiri sudah mengatakan seperti itu. Persoalannya saudara, di dalam berdoa kadang kita masih kurang yakin. Ya oh ya. Apalagi sedang kita diuji. Tuhan tidak pernah mencoba manusia, tapi Tuhan menguji agar iman kita semakin dimurnikan. Nah, yang pertama yang saya alami kurang jelas. Gambar uang berapa? 20.000 itu kalau sekarang dapat apa ya? Kalau jajan sendiri mungkin mie ayam Pak Eko ya Mas. Itu mungkin kenyang. Tapi satu keluarga saudara. Saya satu keluarga ada 5 orang. Saya, istri dan 3 anak saya. Uang 20.000 sampai di mana? Saya akan sedikit cerita.
Waktu itu sudah 10 tahun yang lalu, tapi saya ingat pengalaman-pengalaman yang berkesan itu kan membuat kita teringat terus sampai kapanpun. Saya ingat waktu itu akhir bulan, saudara, akhir bulan. Jadi saya gajian besok pagi, istri saya juga tinggal punya uang 20.000 rupiah. Pagi-pagi saya berangkat kerja, saya tanya istri saya, "Nah, punya uang berapa?" Ya ditunjukkan dompet tinggal 20.000. Ih, kalau kita makan apa satu hari ini? Lalu uang itu saya minta, saudara. Saya ngapusi. Gini, tak minta. Saya mau isi bensin. Bensin saya kebetulan habis. Saya 5:30 pergi, tapi saya tidak isi bensin, saudara. Saya ke gereja. Kebetulan di tempat kami ada misa harian, ya. Uang 20.000 saya persembahkan untuk Tuhan. Saya tidak spekulasi Tuhan. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kalau kamu melihara hidup kami. Saya persembahkan ini milik kami, Tuhan, untuk kemuliaan pribadi. Ya, saya lalu pulang. Ditanya ini saya, udah ngisi bensin Pak? Sudah, saya bilang gitu. Terus kami berangkat ke sekolah. Berangkat kerja, maksudnya saya meninggalkan anak saya yang kecil. Kemudian pulang, saya bermimpi seperti orang gila. Saya mengutip sebagian dalam doa Bapa kami. Tuhan, berilah kami rezeki secukupnya hari ini. Itu saya ulang-ulang terus sampai di rumah, saudara. Saya berharap Tuhan sungguh memberikan rezeki, sungguh berikan makanan pada keluarga kami. Nah, sampai di rumah, tetangga depan itu kok rame-rame, ternyata baru ada arisan keluarga. Satu kebiasaan baik kalau kami sedang ada begitu, kami saling memberi, saudara. Jadi antar tetangga kami sudah seperti saudara, bahkan melebihi saudara. Ya, tidak berapa lama kami sampai di rumah. Tiba-tiba tetangga saya itu datang membawa nampan besar yang bunder itu, ya. Lega gitu. Apa itu kan? Mereka membawa lontong opor, pupunya besar-besar 5, pas di satu keluarga. Luar biasa. Siang itu kami bisa makan enak dengan lontong opor. Tapi selesai makan kami sedih lagi. Kenapa? Ya nanti malam bagaimana? Nanti malam bagaimana? Kami terus berdoa. Setelah maghrib ada orang datang. Pak, nanti setelah maghrib dapat undangan ikut pengajian di gang sebelah. Aneh tuh, saudara. Kita orang Nasrani diundang pengajian. Jadi ceritanya beliau namanya Pak Tono, saya masih ingat, pulang dari naik haji. Kami sekeluarga diundang. Dari di sana pesta, pulang masih diberi berkat. Luar biasa. Hanya uang 20.000, tapi kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang melipat gandakan, luar biasa. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan yang luar biasa. Anda pernah mengalami seperti itu? Ini satu pembelajaran iman. Ketika Anda mempersembahkan berapapun, ya, ke kota ini, tolong, ya, harus dilambari dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Doakan juga apa yang Anda masukkan akan menjadi berkat bagi Anda dan juga orang lain. Yang kedua, ya, hakikat mesbah keluarga. Anda tahu mesbah keluarga itu apa? Saya tahu baru di sini memang. Ya mungkin hanya beda istilah saja. Ada yang mau menjawab apa itu mesbah keluarga? Tidak ada. Ya, bagi saya mesbah keluarga itu sangat teduh, di mana kita bersama dengan anggota keluarga yang lain memuji dan berdoa pada Tuhan bersama-sama, tentu dengan satu wujud. Nah, saya mau cerita, ini kejadiannya belum lama, awal September yang lalu
itu kami memperingati 1000 hari meninggalnya adik saya. Ya, jadi di tempat kami masih ada tradisi seperti itu. Nah, karena biaya yang dikeluarkan cukup banyak, maka kami bertiga, saya itu bertiga ya. Dulu pendowo sudah kalong 2, di kami bertiga berembuk dia urunan. Kalau orang tua tidak mungkin, ya. Nah, setelah kami sepakati, lalu kita pesan-pesan ubur apa yang nanti mau digunakan untuk kebutuhan ya ibadah dan sebagainya. Saudara, 1 minggu sebelum pelaksanaan, adik saya yang tengah itu kan kerja di Kalimantan. Dia datang, ya, mengatakan bahwa dia harus segera berangkat karena ada telepon panggilan dari bos yang di sana. Itu berarti bahwa dia tidak bisa memberikan iuran itu. Waduh, ini padahal rembuk sudah jadi, semua keperluan sudah kita pesankan. Lalu kami berkumpul dalam satu keluarga, ya, saya ajak mereka untuk berdoa. Kita serahkan semuanya ke Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya yang kita serahkan kepada Tuhan, termasuk persoalan pergumulan hidup kita kepada Tuhan, disertai dengan keyakinan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Benar saudara, 3 hari sebelumnya itu tetangga sekitar pada datang. Di samping mereka itu juga ikut membantu memasak dan sebagainya. Mereka datang tidak hanya dengan tangan kosong saudara. Ada yang membawa beras, ada yang membawa gula, teh, bahkan juga membawa uang luar biasa. Pada saatnya Tuhan berkati sampai berlimpah turah-turah, luar biasa loh, hebat ya. Boleh kita beri lagi untuk Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan yang saudara. Kalau saya ceritakan di sini pengalaman itu luar biasa, tidak akan cukup waktunya. Saya akan persingkat saja. Berikutnya, dengan kekuatan doa, ya, Anda akan saya ajak untuk menjadi seorang pemenang. Pemenang apa? Pemenang atas kehidupan, pemenang atas persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Tidak jarang oleh karena orang yang kurang teguh imannya, mungkin karena kurang doa, orang mudah frustasi, orang mudah putus asa, ya. Belum sampai pada waktunya harus pulau-pulau, ibaratnya sudah kalah sebelum bertanding. Ciri-ciri seorang pemenang. Iya, orang yang tetap sejuk di tempat yang panas. Kalau lebih saat ini suasana serba panas, bukan karena panas terik matahari. Situasi di luar sana dengan adanya virus corona ini memang luar biasa. Dampaknya begitu luar biasa bagi kehidupan bermasyarakat, menimbulkan suasana yang panas luar biasa. Seorang pemenang harus bisa memberikan kesejukan di tengah suasana yang panas. Anda bisa pasti ya. Kemudian tetap manis di tempat yang sangat pahit. Manis dalam arti masih tetap bisa memberikan senyum, bisa memberikan dampak yang baik bagi orang lain yang sedang berpengharapan. Ya, lanjut kita akan singkat saja. Yang tetap merasa kecil meskipun sudah menjadi besar. Maknanya apa? Tidak sombong. Ya, tidak sombong. Besar berarti gambaran orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah kaya dan sebagainya, punya jabatan dan sebagainya. Ya, ini kadang sulit. Biasanya orang yang sudah kaya raya, sok-sok ya, tidak semuanya ya. Kadang-kadang agak songsek gitu ya. Tapi yang diharapkan tetap merasa kecil, sederhana, rendah hati walaupun kita sudah sukses. Kemudian tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Ya, di tengah persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, kita tetap tenang. Karena apa? Kita punya harapan, yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Lanjut.
Ya, ini ilustrasinya. Ilustrasinya seorang pemenang. Bagaimana gambaran seorang pemenang terhadap persoalan, seorang pemenang terhadap kehidupan. Ini bukan cerita sinetron, bukan sekedar cerita ilustrasi, tapi terjadi sungguh di dalam kehidupan. Ada sebuah keluarga kecil, ya, baru punya satu anak, anaknya umur 2 tahun, cewek. Ya, 2 tahun cewek. Saudara bisa bayangkan umur 2 tahun itu bisa apa ya kira-kira ya? Mungkin baru bisa jalan gitu ya, baru gemes lah pokoknya ya. Nah, kemudian kecuali itu sang ibu ternyata dipercaya Tuhan lagi, diambil, ya. Jadi sebuah keluarga punya satu anak perempuan, kemudian ibu itu ambil lagi. Yang disayangkan ayahnya pergi meninggalkan mereka karena berbuat lain. Ya, pergi saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang ibu itu harus berjuang menghidupi keluarganya. Anaknya yang masih kecil 2 tahun itu baru banyak butuh biaya, susu dan sebagainya. Belum lagi kalau sakit dan sebagainya. Saya ngalami 3 anak saya ketika kecil sebelum 5 tahun, sebentar panas, sebentar ke dokter, ya Bu ya. Masih juga harus merawat apa yang ada di dalam kandungan. Bisa dibayangkan saudara. Nah, singkat cerita, ketika umur 18 tahun, anak tadi mengatakan kepada ibunya, Bu, buat apa? Kita selalu berdoa, toh tidak ada gunanya Bu. Kita sudah berdoa selama 16 tahun, ya toh? Karena anaknya umur 2 tahun. Sekarang 18 tahun, berarti doanya selama 16 tahun. Bayangkan saudara, 16 tahun bukan kurun waktu yang singkat. Ya, keluarga itu betul-betul diuji. Sudah ditinggalkan oleh bapaknya, ayah yang tidak bertanggung jawab tadi. Ya, berdoa juga tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan. Perjuangan ibunya luar biasa. Yang saya tertarik adalah komen dari ibunya, nah, kamu boleh tidak percaya sama ibu, atau kamu juga tidak percaya dengan bapakmu, boleh, tapi jangan sekali-kali kamu tidak percaya kepada Tuhan. Ibu, mama itu bisa bertahan sampai saat ini karena kekuatan doa. Karena kita percaya tidak ada satupun doa yang sia-sia. Amin saudara. Kalau sekarang doa Anda belum dikabulkan, Anda juga sedang diuji kesabaran. Ya, tahun demi tahun saudara, sampai umur 34 anak itu sudah berkeluarga. Anak yang kedua juga sudah berkeluarga. Anak yang pertama ikut ibunya, menjaga ibunya. Anak yang kedua ikut suaminya. Suatu sore saudara, ada telepon berdering. Ya, yang menerima adalah anaknya yang pertama. Setelah ditanya, yang telepon tadi mengaku bahwa dia adalah siapa? Bapaknya. Betul. Kok tahu? Ya, betul bapaknya. Ya. Dia katakan bahwa ada keinginan untuk pulang. Ada keinginan untuk pulang. Saudara bisa menebak kira-kira respon dari anak yang pertama tadi bagaimana? Menolak. Hanya menolak. Spontan dia pasti marah. Tidak, saya tidak punya ayah yang tidak bertanggung jawab seperti saudara. Dia katakan seperti dia bendang saudara. Ya. Ayah tidak boleh pulang. Kami sudah hidup tenang, tidak usah pulang. Nanti justru menimbulkan masalah baru. Ibunya mendengar saudara.
Siapa anak yang telepon? Dia mengaku ayah. Lalu ibu bilang, sudah ibu yang menerima. Diterimanya telepon tadi. Ibu tadi mengatakan, ya, ayah dulu pergi dengan sendirinya, tidak ada yang menyuruh. Sekarang kalau pulang, silakan ayah juga pulang sendiri. Silakan. Kami dengan pintu dan tangan terbuka, hati yang terbuka akan menerima ayah. Saudara bisa lihat, seorang lelaki, seorang suami yang selingkuh kemudian pulang, hanya ada dua kemungkinan. Yang satu habis-habisan, yang kedua sudah dalam keadaan bobrok. Betul saudara. Ketika pulang, ayahnya tadi sudah dalam kondisi sakit-sakitan. Ya, kemudian dibawa ke rumah sakit. 3 bulan kemudian, ya. Siapa yang menjadi pemenang di dalam kehidupan dalam kisah tadi? Siapa saudara? Siapa? Siapa? Saking semangatnya ya. Siapa? Ibu tadi. Mengapa ibu tadi menjadi seorang pemenang? Dia telah menang dari persoalan-persoalan hidup yang dialami. Dia katakan kepada anak perempuannya, nah, bukankah ini adalah jawaban dari doa kita selama 32 tahun? Mengapa ketika yang datang justru kamu menolaknya? Walau bagaimanapun juga dia adalah ayah. Kamu ada di dunia ini karena ayah. Hormatilah dia. Ya, akhirnya anak tadi juga, ya, ada 2 pemenang. Ibu tadi memenangkan persoalannya, yang kedua memenangkan hati anaknya dari perasaan yang dengki, dari perasaan yang mungkin dendam dan sebagainya. Saudara, dari 3 cerita ilustrasi ini, saya sedikit berharap akan bisa memberikan motivasi kepada anak, bahwa sekecil apapun doa yang Anda ungkapkan, Anda doakan kepada Tuhan, sekali lagi tidak akan pernah sia-sia. Amin saudara. Jangan pernah putus asa ketika doa Anda dikabulkan oleh Tuhan. Semua hanya menunggu saatnya, hanya menunggu waktu. Ya. Maka percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan umatnya, apalagi umat yang beriman dan hanya berpengharapan kepada Dia. Sekali lagi boleh beri kemuliaan untuk Tuhan yang luar biasa. Masih mau cerita lagi? Sampai sore nanti. Saya senang-senang aja cerita ya. Ya, karena maaf, saya memang dalam hal untuk mengupas khotbah tidak pernah kontekstual karena keterbatasan saya. Saya hanya menggunakan cerita-cerita ilustrasi dengan suatu harapan kita bisa sampai pada arahnya. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Satu harapan saya bisa memberikan motivasi kepada Anda. Mari kita bersatu dalam doa.